Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, manusia adalah satu spesies makhluk yang unik dan istimewa dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, termasuk malaikat, karena manusia diciptakan dari unsur yang berbeda, yaitu unsur hewani dan unsur rohani. Memang, dari unsur hewani, manusia tidak lebih dari binatang, bahkan lebih lemah darinya. Bukankah banyak di antara binatang yang lebih kuat secara fisik dari manusia? Bukankah ada binatang yang memiliki ketajaman mata yang melebihi mata manusia? Bukankah ada pula binatang yang penciumannya lebih peka dan lebih tajam dari penciuman manusia? Dan sejumlah kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki selain manusia. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam dua ayat Al-Quran, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Allah telah menciptakan kalian lemah, kemudian menjadi kuat, lalu setelah kuat, kalian menjadi lemah dan tua. Quran Surat Rum ayat 54. Masih banyak ayat lainnya yang menjelaskan hal serupa. Karena itu, sangatlah tidak pantas bagi manusia berbangga dengan penampilan fisiknya. Di samping itu, penampilan fisik adalah wahabi sifatnya, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil usahanya. Kelebihan manusia terletak pada unsur rohani, mencakup hati dan akal. Keduanya bukan materi. Dengan akalnya, manusia yang lemah secara fisik dapat menguasai dunia dan mengatur segala yang ada di atasnya. Karena unsur inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang ada di langit dan ada di bumi untuk manusia. Dalam salah satu ayat Al-Quran ditegaskan, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, kami berikan kekuasaan kepada mereka di darat dan di laut, serta kami anugerahi mereka rezeki. Dan sungguh kami utamakan mereka di atas kebanyakan makhluk kami lainnya. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Unsur akal pada manusia awalnya masih berupa potensi yang perlu difaktualkan dan ditampakkan. Oleh karena itu, jika sebagian manusia lebih utama dari sebagian lainnya, maka hal itu semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Karena itu, dia berhak berbangga atas lainnya. Sebagian mereka ada pula yang tidak berusaha memfaktualkan dan menampakkan potensinya itu, atau memfaktualkannya hanya untuk memuaskan tuntunan hewaninya. Maka orang itu sama saja dengan binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Quran Surat Al-A'raf ayat 170 dan Al-Furqan ayat 42. Manusia memiliki fitrah yang merupakan modal terbesar manusia untuk maju dan sempurna. Dalam kitab Fitrat edisi bahasa Parsi, Syed Munthari menyebutkan adanya 5 macam kecenderungan fitrah dalam diri manusia, yaitu mencari kebenaran, condong kepada kebaikan, condong kepada keindahan, berkarya, dan cinta atau menyembah atau beragama. Sedangkan menurut Syekh Ja'far Subhani terdapat 4 macam kecenderungan pada manusia, dengan tanpa memasukkan kecenderungan berkarya seperti pendapat Syed Munthari. Kecenderungan beragama merupakan bagian dari fitrah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk cenderung beragama, dalam arti manusia mencintai kesempurnaan yang mutlak dan hakiki serta ingin menyembah pemilik kesempurnaan tersebut.
dalam kitab Ma'rif Al-Quran Juz 1 halaman 37 menyebutkan adanya dua ciri fitrah, baik fitrah beragama maupun lainnya yang terdapat pada manusia, yaitu pertama, kecenderungan-kecenderungan fitrah tersebut diperoleh tanpa usaha atau ada dengan sendirinya. Dan kedua, fitrah tersebut ada pada manusia walaupun keberadaannya pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Dengan demikian manusia tidak harus dipaksa beragama, namun cukup kembali pada dirinya untuk menyambut suara dan panggilan hatinya bahwa ada sesuatu yang menciptakan dirinya dan alam sekitarnya. Meskipun kecenderungan beragama adalah suatu yang fitri, namun untuk menentukan siapa atau apa yang pantas dicintai dan disembah bukan merupakan bagian dari fitrah, melainkan tugas akal yang dapat menentukannya. Jadi, jawaban dari pertanyaan mengapa manusia harus beragama adalah bahwa beragama merupakan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu kepada din dengan lurus, sebagai fitrah Allah yang atasnya manusia diciptakan." Quran Surat Rum ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.